Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Long time no see, bro. Setelah sekian lama tidak ada podcast di Liputan Sumbawa, tidak bertemu dengan sahabat cerdas, dan finally time akhirnya nakama di sini atau narasumber terbaik kita. Terbaik, lo udah bosan banget ngelihatnya. Ya itu host terbaik kita di sini tidak lain bukannya itu Bang Nakama JR. Yoi, apa kabar my bro? Alhamdulillah Sehat. baik, sehat. Yang saya tanyakan itu Anda sendiri gimana? Kok udah lama tak muncul di layar kaca? Dari mana aja sih? Biasa offline. Sibuk ngelap kaca. Asik. Karena di luar sana Nakama sudah terlalu banyak yang viral. Betul. Postingan yang viral. Apalagi Betul. kemarin sempat kita tidak bahas mengenai Judol juga kemarin yang ditangkap, salah tangkap. Bener tangkap atau salah tangkap kemarin tuh? Kayaknya salah tangkap. Salah Lapor mungkin. Salah lapor yang merugikan bandar judi online. Kemudian wow. naik ke ranah yang lebih sensitif lagi, di mana ketika lo menangkap gue harus lapor ke atasan gue dulu dong. Waduh, izin ketua Bisa disuruh. nanti disensor. Siap. Cuman yang kurang di sini adalah bendera One Piece-nya Nakama, karena kemarin alhamdulillahnya ternyata semesta mendukung kita para bapak-bapak gabut quest reviewer yang ada di sini, ternyata didukung oleh semesta bahwa di luar sana apalagi di Indonesia dikibarkan bendera One Piece. Yoi, everywhere. Every single place in Indonesia. Sempat part kemarin Nakama sempat lumayan viral masalah demo kemarin yang ternyata bukan cuman bendera One Piece, ternyata ada Hokage juga di sana yang sempat viral. Itu kalau nggak salah yang di kota mana pokoknya lagi ada kerumunan massa terus ada dia berdiri di tengah. Hokage pakai kopiah kan, Hokage kuat. Keren banget sih itu. Keren banget. Ini gimana nih pendapat Nakama? Sudah lama tidak saya dengar nih curahan hati Nakama mengenai kondisi Konoha kali ini. Gimana? Wow, langsung Konoha on point ya. Konoha on point. Wah, Bapak mancing-mancing sih. Ya sebenarnya sih kalau kita mulai ya, ini Konoha kenapa bisa sericu ini gitu kan, kenapa bisa segawat ini. Ya bisa saya katakan ini buah dari satu masalah yang sudah tertimbun Nakama. Terus triggernya satu Nakama, dari Lord kita yang ngomong tolol. Lord tolol. Iya. Iron Man. Jadi kalau bukan karena bacotan dia mungkin orang nggak bakal panas gitu. Oke, iya. Langsung ke sana ya. Bapak mancing ke sana tadi. Sorry, Mas. Saya nggak merasa tolol sih dengan coletehannya beliau, karena yang saya inginkan adalah itu Iron Man-nya sih. Kan sudah kemarin saya pajang, Pak. Iya, sudah dipajang kemarin ya. Ya, ada Pak Iron Man di sini, Pak. Keren. Karena secara nggak langsung itu sesuai dengan pelajaran kita waktu kecil Nakama, waktu di SD, di TK, mulutmu adalah harimaumu. Betul sekali. Nah, jadi apa yang terjadi kemarin itu yang terjadi cukup memanas ya, bahkan api di mana-mana ya. Itu tidak lepas dari bacotan doi itu dan tingkat teman-teman kita di parlemen juga ada yang joget gitu kan. Kan ini eskalasinya sudah cukup meningkat Nakama, karena beberapa waktu lalu juga kan DPR kita sempat diberitakan dengan isu-isu miring Nakama. Betul. Ada yang diduga pas rapat lagi main judol. Ya kan? Ada yang diduga kripto maling jam itu kan. Ada banyak hal-hal seperti itu di tengah-tengah kita terjadi. Nah, puncaknya ada omongan tolol itu gitu. Ya begitulah Nakama. Ya walaupun kita tahu di negara kita itu tidak mungkin ya DPR itu bisa dibubarkan. Betul. Pasal 1 ayat 2, meskipun itu jelas kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Asik, baru baca cuy. tetapi kan sesuai dengan undang-undang dasar Nakama. Bahkan presiden sekalipun tidak bisa loh Nakama membekukan ataupun membubarkan parlemen, karena negara kita kan presidensial. Cuman di negara kita pernah terjadi di zamannya Soekarno. Oh iya. Pernah saat itu beliau itu membubarkannya gara-gara DPR tidak setuju soal RAPBN dulu. Betul. Nah, akhirnya beliau kan membentuk DPR gotong royong. Tidak dipilih oleh rakyat tapi ditunjuk langsung oleh beliau. Soekarno kala itu. Nah, tetap karena ada peristiwa tersebut akhirnya kita itu mengamandemen Nakama pasal 7C tahun 1945. Nah, akhirnya itu bahkan presiden pun tidak bisa membubarkan DPR karena ada sistem check and balance di negara kita Nakama. Memang agak susah. Salah satu caranya ya untuk membubarkan DPR jangan pilih lagi. Ya enggak? Gitu sih. Iya, simpel kan. Jadi kalau mereka janganlah, banyak friendly kita tuh di Indonesia. Enggak, kalau yang enggak perform, yang kerjaannya tidur, yang diduga lagi main judol itu, jangan dipilih lagi gitu. Sebenarnya kalau main judol sih tergantung siapa yang pegang jaringan internetnya di sana aja. Kalau mau di ban, kalau mau di proxy, mau di VPN kan bisa aja. Oh betul gitu ya. Bisa. Komdigi kan apalagi yang mengatur, apalagi ada yang namanya Pandi, pengelola manajemen domain. Ketika domain yang sudah melenceng dari .go, .id, .com, .ini yang lain sebagainya yang di luar dari kuasanya Komdigi bisa di-banned aja sebenarnya gitu.
Oh gitu. Dan juga yang viral-viral kemarin pagi sempat TikTok katanya live streamingnya dimatikan, itu kan ada beberapa IP, nah kalau kita sebutnya kalau orang IT kan ada beberapa IP address yang memang dikondisikan untuk, nah kamu kan tahu sendiri tuh Wait a minute. Saya mau tanya nih. kita sering live kan, Brother ada kan upload and download tuh. Anak IT kan? Yo. Jelas banget ini. Kemarin kan itu TikTok sempat nggak bisa live. Betul. Ada cara bisa live-nya nggak kemarin? Oke, Nakama kita kembali ke kondisi kondisional dulu. Nakama kemarin sempat kita live streaming di mana-mana, apalagi kita sempat di field di lapangan kerja sebagai live streaming. Yang kita butuhkan untuk live streaming itu apa? Upload Kuota. atau download? Upload dong. Kan dalam kuota itu kan ada itu, kalau kita speed test, kalau kita tes kan ada upload atau download. Download ketika kita mendengarkan musik, nonton dan lain sebagainya. Kita download film dan lain sebagainya. Itu kategorinya download. Upload streaming, upload, kegiatannya mengupload. Makanya di speed test, nanti teman-teman bisa cek, nanti kita akan screenshot di sini ada namanya speed test untuk mengecek kecepatan internet. Ada yang namanya upload dan download. Jadi setelah kita speed test, cek kecepatan internet, download kita, artinya kita nonton, kita melakukan action dalam bentuk download itu tinggi misalnya. Kemudian setelah selesai pinpoint menunjukkan angka download, setelah itu ada pinpoint menunjukkan upload. Nah itulah yang kita gunakan untuk mengupload sesuatu, mau di Google Drive, mau di apa dan lain sebagainya. Bahkan live streaming pun itu kategorinya upload. Makanya kalau sering teman-teman lihat internet 1:1, 1:5 ya download dan upload. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa nggak bisa live di TikTok kemarin? Nggak bisa live tapi bisa download, bisa nonton, bisa live, bisa lihat lah. Oh berarti dimatikan uploadnya? Misalnya. Gitu ya. Tapi tolonglah. Iya siap. Tolonglah, ini profesi saya bro. Oh siap. Intinya kategorinya seperti itulah bro. Kenapa teman-teman mungkin udah familiar lah kalian ngecek kecepatan internet. Kenapa nggak ngeceknya berapa Mbps tapi selalu yang muncul upload download. Pertama download dulu baru upload dulu. Nah yang sering kita pakai untuk live streaming itu kategorinya upload. Makanya kalau sering live kemarin di lapangan, yang penting mau downloadnya jelek, yang penting uploadnya kuat, lancar 4K aman. Itulah dasarnya, basicnya ketika kita melakukan live streaming. Based on continue to live. Itu kalau kita orang IT-nya, tapi nggak tahu di sananya. Kan saya bukan orang sana, saya kan freelance bro. Siap. Berarti pada dasarnya itu Nakama yang dimatikan uploadnya. Ya, saja. Ya, Nakama nantilah teman-teman bisa cek sendiri, nanti kita tampilkan dashboard di sini. Kalau teman-teman mau cek internet cukup klik speed test di Google, nanti cek sendiri. Pasti ada download dan upload. Cukup viral itu. Enggak itu. Tolonglah. Siap. Saya bro. Next. Tapi sebagai edukasi aja sih teman-teman, apalagi teman-teman sering beli paket, sering beli internet, itu tinggal cek aja si download dan uploadnya. Teman-teman yang memang kerjanya content creator yang kegiatannya upload, ya pastikan balance 1:1, 1:5, yang penting uploadnya aman. Siap. Mau downloadnya ndak aman pun yang penting uploadnya aman. Itu sih kalau secara itu basicnya poin. Nah kita kembali lagi ke yang viral kemarin Nakama. Sekarang juga lagi viral tentang story yang teman-teman sedang mencoba membuat AI dari robot dan lain sebagainya. Ini kalau saya singgung dikit ya, kayak mengingatkan saya dengan robot-robot yang di rumahnya beliau itu loh, harganya sampai puluhan juta, ratusan juta. Aduh, sayang banget sayang banget sih kalau sampai nggak dimanfaatkan gitu loh, untuk jadi action figure dan lain sebagainya. Tapi bisa Nakama coba berpikir deh dari sisi atau sudut pandang yang berbeda, dari angle yang berbeda. Pola-pola yang terjadi di kali ini tuh kok kayak berurutan ya, kok kayak one way gitu loh, kok nggak ada based on clarification, based on ini, kayak nggak ada langsung kalau eskalasinya langsung meningkat gitu. Kalau di politik kan lawannya tuh ini upload ini pasti klarifikasi, yang sana upload ini pasti klarifikasi, pro kontra gitu. Tapi kok kalau yang kayak gini kok langsung kan begitu tanggal 25, tanggal dari 26, awal 27, 28 semua eskalasinya langsung meningkat gitu kan. Itu yang saya herankan kalau kita berpikir dari sudut pandang yang berbeda, dari sisi yang berbeda. Dari pertama kali beliau ngomong, lo mau tangkap teman gue, lapor dulu ke bos gue. Eskalasinya tiba-tiba meningkat ya. Tiba-tiba pas muncul bubarkan, statement yang ditunggu untuk di-cut, bahkan sekelas kemarin sempat dibahas oleh salah satu teman kita di fake juga kan, naik. Kita taunya muncul yang bener-bener real, yang ada tit tolol, langsung kena goreng massal. Gorengnya luar biasa. Nah, semua
semua yang centang biru, semua yang memang based on viewersnya luar biasa. Iya. Wih, kok trafficnya kan kita ada tuh data science-nya Iya. tuh. Kok trafficnya gini, ini ada apa? Iya. Kok nggak ada? Bisa jadi ini konspirasi what if ya. What if, Langsung ya, what cari if. aman ya, Cari what, aman, if, what if. konspirasi. What if ya, ini what if ya. Kan segala sesuatu itu nakama, kalau ada asap kan pasti ada apinya, gitu kan, pasti ada penyebabnya. Kita pakai teori konspirasi lah. Kita ibaratkan ini ada yang menunggangi. Nah, gitu kan. Bisa jadi gitu kan, yang namanya juga pemerintahan hari ini nakama pasti juga ada oposisinya ya kan. Bisa jadi ini dari oposisi, bisa juga ini dari koruptor-koruptor yang tidak terima diganggu lapaknya. Asik. Begitu kan. Kan untuk memobili suatu masa kita ngomong konspirasi ini ya. Bisa jadi ada yang menunggangi. Nah, apalagi eskalasinya tiba-tiba begitu meningkat kan, untuk menggerakkan sesuatu itu pasti butuh Betul. apa budget yang begitu besar gitu kan. Nah, kecurigaan kita tuh muncul. Apakah ini ulah seseorang bernama gitu kan itu yang sering muncul kan. Betul. Nah, apakah ini ulah seorang koruptor yang tidak suka bisnisnya diganggu, si mafia migas itu? Iya kan? Iya kan? Iya, betul. Nah, atau apakah ini ulah dari lawan politik gitu kan? Ini this is just the big question. Kita hanya berkata what if, konspirasi. Ya kalau kita ngomong apakah pergerakan teman-teman kemarin itu murni? Ya murni gitu. Nah, cuman kalau kita katakan apakah pergerakan mereka tidak murni kalau di situ tidak ada mahasiswa dan itu murni ya, tindak pidana seperti penjarahan dan sebagainya, itu bisa jadi ditunggangi nakama, karena terorganisir banget itu dari satu rumah ke satu rumah lainnya tuh. Kayak cepet banget kan. Cepet banget gitu. Kan ada videonya tuh yang katanya ada yang ngasih tahu, ada yang ngarahin gitu kan, ada videonya kan. Betul, yang terakhir ke rumahnya Puan apa Sri Mulyani tuh. Kan ada videonya tuh. Sumpah, ada yang ngarahin, ada dari nggak tahu berapa dari mana ke rumah Puan anjing, ngapain anjing? Pulang aja bang. Wah gila, sumpah, ada yang ngarahin, ada dari nggak tahu berapa dari mana ke rumah Puan anjing, ngapain anjing? Itu tadi satu orang aja ikut. Itu yang pulang. Ke rumah Puan, dari siapa ke rumah Puan bang? Nggak tahu. Kita sama-sama tahu kalau DPR itu tidak mungkin bisa dibubarkan gitu. Betul. Karena negara kita kan presidensial gitu, bukan parlemen gitu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan untuk DPR itu ya ganti mereka, jangan pilih lagi gitu. Tapi kalau kita kembali lagi ke sisinya nih, saya posisikan sebagai mereka nih. Ya. Katanya kita joget itu kan karena ada musik di atas. Iya. Kan tadi kan kita udah ngomong Iya, nih, terus what if nih what if, nakama. ya what if ya, sorry bro, what if. Ya. Kita joget kan karena ada musik live tuh di atas tuh, dan keren juga musiknya. Kemudian juga kemarin katanya tunjangannya naik ya karena kan sudah nggak ada lagi rumah dinasnya. Ya, Diganti. Itu jawaban paling rasional menurut saya, karena memang peristiwa itu kan terjadi ketika pas saat itu habis pidatonya Pak Prabowo kalau nggak salah, kan ada musik di situ dan teman-teman DPR ini joget. Nah, hal-hal inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang di balik layar ini, tukang potong video, ya kan, digoreng lah mereka ini gitu. Kemarin juga baru saya dengar tuh berita dari Profesor Sahril Menteri Menko Polhukam Ya. itu lagi ditegasin tuh baru beberapa jam yang lalu, katanya kalau bisa UU untuk perampasan aset itu disegerakan. Ya, Karena betul. memang dari tahun 2020 dari zaman Pak Jokowi pun udah dilempar memang ke sana. Yusril ya? Iya, Yusril ya, Iya, Pak Yusril ya. Yusril Isam Hendra. Nah, Iya. Ya memang itu hal yang paling urgensi ya nakama. Karena menurut saya satu-satunya hal yang bisa membuat kita publik itu tenang gitu. Ya sahkan undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya walaupun ya aset yang dia sita itu adalah aset hasil korupsi. Betul. Bukan aset dari awal dari awal karirnya dia. Tapi minimal kalau sudah ada kalau sudah ada hal tersebut, itu akan menjadi satu jaminan untuk kita masyarakat yang pajaknya dipotong untuk gajinya mereka, itu ada ketenangan. Betul. Kalau mereka merampok, ya mereka harus ambil lagi semua aset-asetnya gitu. Jangan gara-gara rampok jarahan kemarin Oh. lebih cepat nangkap itu daripada nangkap ini. Yoi. What if ya kan? Ya memang begitulah. Ya kan memang pada dasarnya kan di hukum positif kita kan memang segala sesuatu yang berbau penjarahan itu kan pidana nakama. Okay. Memang tidak boleh pengrusakan aset itu kan, apalagi itu objek menyebabkan korban tuh. ya apalagi itu kan objek vital milik negara, memang tidak boleh dirusak nakama. Memang itu salah gitu. Aduh, oke, gimana nakama selama 1 bulan ini? Wih, luar biasa, bulan Agustus sampai ending Agustus sekalipun September masuk, wih, riuhnya Agustus itu nggak terasa.
antara kita euforia kita merayakan 17 Agustus yang diwarnai dengan akan naiknya bendera One Piece, Iya. kemudian belum lagi film yang katanya memakan budget yang luar biasa. Waduh. Terus belum lagi after 17 Agustus masuk ke ranah yang lebih sensitif lagi, Betul, bahkan betul, hingga menyebabkan korban. Betul, Nah, betul. dari sudut pandangnya Nakama sendiri gimana nih selama 1 bulan ini, apalagi udah hampir gimana ya? Iya, tapi sebelum itu Nakama saya ingin mengucapkan belasungkawa dulu iya. untuk teman-teman kita yang menjadi korban di luar sana, terutama dari ojol kemarin. Dan terus ada beberapa ASN juga yang, Iya. yang terjebak di gedung DPR. Yang kebakar tuh. Ya, terbakar. Kita ikut berbelasungkawa juga di situ. Ya, ini bukan suatu hal yang kita inginkan ataupun kehendaki. Gitu. Yang ingin saya bicarakan di sini Nakama, peristiwa kemarin itu Nakama, di mana mahasiswa itu demo menuntut DPR. Kalau Nakama bertanya saya suka atau tidak, saya suka. Karena ini bisa menjadi langkah awal untuk teman-teman DPR kembali mengintrospeksi diri dan juga partai politik juga mulai mengkaderisasi kader-kader mereka. Betul. Jadi lebih tepat dan cermat. Berarti menurut Nakama ini tindakan mahasiswa kemarin itu sudah Pas banget. Tapi saya tidak membenarkan penjarahan dan juga pembakaran aset negara. Tidak, itu salah. sometimes we need to run before we can learn to walk. Terkadang Yoi. kita harus berlari walaupun kita baru belajar berjalan. Oke, thank you. silakan ada yang ingin disampaikan closing statement-nya Nakama? Satu kata ya, Satu kata. kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Oke, mungkin cukup sekian untuk podcast gabut kita kali ini. Apabila sahabat cerdas di luar sana ingin gabung, ingin join, silakan drop your comment. Oke, see you next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.